Investasi dalam benda seni bukan hal yang baru buat kita semuanya. Bahkan karya-karya seni dapat dianggap sebagai instrumen aset keuangan. Tapi kita pernah mikir nggak bagaimana kehidupan para seniman ini? Mereka tetap membutuhkan perlindungan, pengakuan hak-hak atas kekayaan intelektual karya-karya mereka. Ini akan kita bahas dalam episode pada kali ini. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kita akan langsung ngobrol dengan seorang yang sangat peduli ya tentang karya-karya intelektual khususnya dalam bidang seni, yaitu Mbak Intan Wibisono sebagai founder Artopologi. Mbak Intan, apa kabar nih? Baik Pak, apa kabar? Thank you nih untuk waktunya ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Thank you Mbak Intan. Ya. Sebelum kita ngomong tentang artopologi ya, mungkin bisa cerita sedikit nggak background daripada you, gimana dari seorang Intan Wibisono sampai terlibat dalam artopologi ini? Aduh, itu panjang, cuman mungkin singkatnya adalah saya backgroundnya kebanyakan memang di marketing, communication, business development gitu. Jadi dulu awal karir saya banyak di non-profit seperti kayak UNICEF, terus ada dulu di awal karir ada Nufik segala gitu, terus kemudian pindah ke business consulting, sempat di Bukalapak juga, terus ada insurance juga gitu. Jadi udah dulu dunianya dunia korporasi sekali. Nah pada saat itu kemudian as a hobby I collect art gitu. Jadi mulai dari situ perjalanan saya mulai mengenal dunia seni. Kalau dulu pas zaman kuliah cuman bisa masuk museum lihat-lihat gitu kan, terus mulai kerja mulai punya duit kayak kayaknya bisa nih koleksi gitu kan, mulai koleksi kecil-kecil, terus at a point waktu itu ya mungkin karena juga teman-teman banyak di dunia teknologi kayak ngobrol gitu lah biasa kayak gini, saya ajak ke galeri, saya ajak lihat-lihat gitu. Tadinya mau ngeracunin mereka dikit, ayo dong koleksi art gitu, appreciate the artwork dari teman-teman seniman gitu. Dari situ malah terus kayaknya ini kayak kita bisa nih bikin marketplace, dikasih blockchain juga, terus habis itu kita bisa kayaknya bisa ada opportunity untuk ada social impact-nya, ada business opportunity-nya juga gitu-gitu. Jadi mulailah dari situ yang cuman ide-ide ngobrol gitu. Amazing. Akhirnya jadi business plan, and then 2022 kita bikin proof of concept, 2022 baru kita bikin dapat pre-seed funding dan launching di tahun ini. Gitu. Jadi kalau diceritakan artopologi, bisa ceritakan nggak apa sih sebenarnya artopologi? Artopologi itu artopologi.com ya. Secara simpelnya adalah online platform berbentuk marketplace untuk karya seni asli dan bersertifikat dari seniman Indonesia. Gitu. I see. Gitu. Jadi sekarang para seniman Indonesia karya seninya diberikan semacam sertifikat. Benar. Tujuannya? Sebenarnya kalau sertifikat keaslian untuk karya seni itu dari dulu, zaman dulu udah banyak ada gitu. Christie di mana-mana udah ada, selalu ada gitu. Selalu ada sertifikat, tapi kebanyakan sifatnya berupa paper based gitu kan. Waktu itu ada satu kejadian, pas saya pindah rumah, itu satu folder isi sertifikat itu hilang gitu. Gitu. Jadi waktu itu di situ lagi ngerjain artopologi. Jadi waktu itu saya bilang, wah guys ini hipotesa kita benar nih gitu. Karena ada kejadian ini gitu. Jadi memang setiap karya yang ada di artopologi.com itu berasal langsung dari seniman atau dari galeri di Indonesia dan disertai sertifikat digital. I see. Gitu. Jadi sebenarnya ya Mbak Intan ya, perlindungan apa sih yang sangat dibutuhkan saat ini untuk para seniman di Indonesia? Nah, sebenarnya kalau misalnya Pak Jimmy sama teman-teman pernah nonton Mencuri Raden Saleh, terus kalau di Netflix tuh ada Made You Look, itu fraud and forgery are two of the biggest problem di dunia seni gitu. Plus
di teman-teman di Indonesia sendiri, seniman ya di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain itu memiliki barrier untuk bisa akses mainstream market di Indonesia, Southeast Asia, Asia atau bahkan global gitu. Karena limited kan gitu. Nah, the promise of an online platform as Artopology adalah giving access untuk seniman-seniman Indonesia supaya bisa dapat exposure, bisa berpameran tanpa ada batasan geografi atau fisikal gitu. I see. So misalnya saya seorang seniman ya Mbak Intan ya, lalu lukisan-lukisan saya serahkan ke Artopology, and then you guys put it on the online. Yes. Atau langsung on-site, pameran on-site? So we do both. Okay. Dalam online platformnya otomatis kan tidak ada batasan. Siapa saja asalkan sudah melalui proses verifikasi sebagai seniman bisa upload karya sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Gitu. Pastinya terus kalau misalnya kita buat pameran atau kita kayak misalnya hari ini kita ada di Neha Hub, ada pameran Speak Up di sini, pastinya ada batasan fisik kan gitu. Jadi akhirnya ada kurator dan ada kurasi juga dari semua yang ada di platform itu, harusnya kita kurasi lah untuk bisa pamerkan gitu. Tadi Mbak Intan sebutkan kan ya, seniman, artopologi, bahkan blockchain. Yes. Ini quite very interesting ya. Yes, para seniman mana ngerti sih? Tech. You ceritain para pelukis lagi santai blockchain, mungkin dia tambah bingung gitu ya. Gimana sih, bagaimana mengintegrasikan dia seorang seniman, karya-karya art itu ya. Biasanya kan very traditional ya. Semakin traditional, semakin ancient, semakin mahal. Ini dibawa ke blockchain era digital ya. Bisa diceritakan nggak gimana sih antropologi, seniman, and blockchain? Ya emang itu blockchain itu memang salah satu emerging tech ya. Mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu itu, sampai 2 tahun yang lalu sih benar-benar ada hype, orang-orang kenal dengan so-called non-fungible token atau NFT gitu kan, yang direpresentasikan dengan sebuah karya digital, animasi atau video atau gambar atau foto selfie gitu-gitu kan. Nah sebenarnya yang disebut NFT atau non-fungible token itu nggak hanya itu aja, banyak sekali tipenya gitu. Nah, sedangkan kalau jadi di situ kita melihat fundamental teknologinya blockchain ini sebenarnya bagus sekali karena fungsinya dia validasinya orang banyak gitu kan, nggak ada sentral pihak satu saja yang memvalidasi, tapi ini kita semua nih, kita ada berapa orang memvalidasi, bilang ini memang asli, ini tidak, ini terjadi memang terjadi transaksi atau tidak gitu. Jadi di situ disebut tamper proof. Nah, nature of the blockchain yang itu yang kita pakai untuk menciptakan rekam jejak dari lukisan. Atau yang di dunia seni dikenal dengan provenance gitu. Provenance itu penting untuk melihat apakah karya ini memang asli atau tidak gitu. Jadi Pak Jimmy bikin satu lukisan bunga gitu kan, dengan mencatatkan ini di blockchain, berarti Pak Jimmy bilang oh ini memang karya saya, nanti dikoleksi sama saya misalnya atau sama orang lain lagi. Jadi terlihat rekam jejaknya. Jadi kalau kita ngelihat ya, NFT, bisa jelaskan dikit nggak? NFT itu gimana? Jadi NFT itu adalah kepanjangan dari non-fungible token. Gitu. Mungkin saya agak mundur sedikit dan jelasin bahwa NFT blockchain itu sebenarnya adalah bagian dari revolusi teknologi yang disebut Web3, gitu kan. Terus kayak Web 1 sama Web 2-nya tuh kapan gitu. Web 1 itu sebenarnya pada saat internet diciptakan, di mana kita hanya bisa membaca gitu. Kalau tahu sejarahnya World Wide Web itu digunakan untuk sharing jurnal, sharing makalah gitu. Jadi hanya bisa membaca. Kemudian Web 2 itu adalah eranya social media. Ketika kita bisa membaca dan kita bisa menulis. Makanya ada interaksi di social media segala macam. Nah, Web3 itu adalah selain membaca, menulis,
kita bisa memiliki gitu. Wow. Jadi konsep kepemilikan yang tercatat secara digital itu ada di blockchain ini gitu. Makanya token di Web3 semua hal, semua orang itu memiliki token gitu, non fungible token gitu. Jadi bentuk NFT khusus untuk semua kolektor atau anyone? Actually anyone. Semuanya bisa. Actually anyone. My belief is that sooner or later blockchain is going to be everywhere in our life gitu. Sekarang mungkin hanya itu tadi ya, kayak temennya yang hanya duduk-duduk terus bikin gambar, jual terus dapat duit gitu. That's the start. That's the start gitu. Memang mungkin sampai sekitar setahun 2 tahun yang lalu ada hype tuh, semua orang bikin digital image, video segala macam dijual gitu kan. Terus ada yang beli gitu ya. So that was the embryo or the beginning of appreciation for artists. Gimana orang itu bisa mengapresiasi, oh ya ini karyanya, ini karya kamu. Kamu yang menciptakan ini, aku bayar kamu to own that. Terus nanti aku bisa jual lagi. And as an artist, you still get a royalty cut dari secondary transactions dan lain sebagainya. So di blockchain itu tidak mungkin kalau tidak mengenal bagaimana mengapresiasi intellectual property, menghargai hak cipta segala macam. Gitu. Jadi Bu Intan, kalau kita ngelihat ini ya, gimana para seniman Indonesia? Mereka rata-rata mungkin tinggal di Bali, desa, dan bahkan maybe the mentality, saya nggak mau dunia digital lah. Everybody go back to see the real thing gitu ya. Gimana artopologi ini memberikan edukasi untuk para seniman, sampai saya dengar para seniman diajari untuk punya crypto wallet. Oh, iya. Gimana tuh Mbak Intan? Iya. Seru juga. So, memang one of the biggest fight gitu ya adalah untuk mengedukasi gimana penerapan blockchain ini untuk dunia seni rupa. Seni rupa itu kan berarti dunia seni yang ada fisiknya gitu. Karena itu berbeda dari yang tadi kita obrolin tentang digital art segala macam kan. Jadi memang harus, ini perbedaannya adalah ini adalah sertifikat digital terdaftar di blockchain dan memang untuk mengakui keaslian dari satu karya fisik gitu. Jadi konsep itu yang memang harus banyak kita edukasi ke teman-teman seniman ya gitu. Untungnya memang seniman-seniman apalagi yang generasi muda yang mungkin masih berkuliah segala itu lebih open dan lebih maju ya soal penerapan teknologi, adopsi teknologi gitu. Jadi kita banyak dibantu sama mereka juga gitu. That's why pada saat awal-awal dan kita juga masih sering mengadakan pameran untuk kasih lihat gitu, ini loh bentuknya. Secara pamerannya nggak banyak berbeda dari pameran yang mereka ketahui, cuman ada acknowledgement of your intellectual property gitu. Jadi itu yang sering kita lakukan sih. Jadi selama ini para seniman Indonesia sudah bisa menerima? Atau what is the challenge daripada artopologi sendiri memberikan pendidikan kepada para seniman-seniman kita, Mbak Intan? Bukan challenge ya, lebih ke PR besarnya. Ada, karena kita punya misi untuk connecting the art ecosystem dan regenerasi kolektor. So we need to do both sides of the education gitu kan. Ke seniman iya dan ke kolektornya juga iya gitu. Kenapa harus ada sertifikat? Kenapa kok harus ada sertifikat digital berbasis blockchain gitu? Jadi hal-hal kayak gitu yang memang harus banyak kita edukasi, kita jelasin benefits for both parties and how artopology can play a role di situ.
Jadi Mbak Intan, salah satu dari apa yang dikerjakan oleh Artopologi memberikan COA ya, Certificate of Authenticity. Itu benar. prosesnya lama nggak? Kalau saya seorang seniman, saya lalu ketemu Mbak Intan, lalu masuk karya saya di artopologi.com, automatically dikasih sertifikat, atau Artopologi memberikan assessment atau riset terlebih dulu, bener nggak sih ini? Atau saya harus bayar nggak? Oke. Jawabannya prosesnya simpel sekali karena blockchain itu udah integrated ke dalam platform artopologi.com. Jadi ya anggap aja kalau misalnya seniman sudah melalui proses verifikasi, jadi kita memang ada proses verifikasi untuk seniman-senimannya. Kalau udah verifikasi, udah dapat akses sebagai seniman, upload karya bisa kapan saja. Kita sebutnya terbitkan sertifikat atau minting sertifikat tuh bisa kapan aja gitu. Kita selalu ada tim juga untuk selalu membantu kalau misalnya ada kesulitan, dan nggak ada cost sama sekali ya gitu. Untuk minting sertifikat belum ada cost, itu kami masih kami absorb semuanya, kecuali nanti kalau misalnya ada penjualan gitu kan, baru jadi untuk ada penjualan berarti ada kerjasama bagi hasil gitu. Gitu. Wah, ini cukup keren sih guys ya. Kalau Anda para seniman-seniman muda ataupun punya om, tante, opa atau anak yang memang senang seni rupa, ini adalah satu platform marketplace yang memberikan masa depan nggak sekedar untuk Indonesia saja, karena blockchain digital tidak ada batasnya. Yuk kita lihat sekilas apa yang dilakukan oleh Artopologi sejenak. Terima kasih Anda telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.